Hai semua, nama saya Natasha Selalinta dengan NIM belakang 123 dari Hukum Internasional Publik kelas F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber dari hukum internasional. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak sekali hukum yang sebelumnya telah berlaku di Indonesia. Misalnya seperti hukum pidana atau seperti hukum perdata, yang pastinya hukum-hukum ini sendiri memiliki yang namanya sumber. Nah, seperti hukum-hukum tersebut, maka hukum internasional pun dapat dikatakan memiliki sumber-sumbernya sendiri. Nah, yang pertama itu adanya perjanjian internasional. Nah, pada pasal 38 ayat 1 pada Statuta Mahkamah Internasional, perjanjian internasional itu dikatakan memiliki sumber internasional dari hukum internasional sendiri yang adalah dikatakan sebagai sumber hukum yang utama dan pertama. Nah, banyak juga istilah-istilah yang mendefinisikan perjanjian internasional ini, misalnya seperti traktat atau treaty, kemudian ada konvensi, dan juga ada piagam atau charter. Nah, kemudian sama dengan istilah maka pasti punya definisi. Nah, berdasarkan kepada pasal 2 nih, di Konvensi Wina tahun 1999, perjanjian internasional itu memiliki definisi sebagai persetujuan antar negara yang dibentuk secara tertulis dan kemudian diatur dalam hukum internasional yang setelahnya pun memiliki instrumen yang berkaitan dan dengan nama yang diberikan. Kemudian sementara itu pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, perjanjian internasional itu adalah perjanjian yang dibentuk dan memiliki nama tertentu yang kemudian menghasilkan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak atau bagi para negara yang membentuk perjanjian tersebut dalam ranah hukum publik. Nah, kemudian perjanjian internasional ini memiliki dua sifatnya nih. Nah, yang pertama itu adanya treaty contract, di mana perjanjian itu bersifat tertutup dan kemudian tertutup ini seperti apa? Misalnya seperti perjanjian ini hanya dikhususkan untuk negara tertentu saja. Jadi tidak ada negara lain atau bahkan tidak ada pihak lain di luar perjanjian yang dapat masuk ke dalam perjanjian tersebut. Kemudian yang kedua adanya law making treaty, adalah di mana perjanjian membentuk hukum. Maksudnya membentuk hukum di sini apa? Nah, maksudnya di sini adalah di mana suatu perjanjian itu membutuhkan banyak ratifikasi dari banyak negara juga. Tanpa adanya ratifikasi, maka perjanjian tidak dapat berlaku. Nah, kemudian sumber hukum internasional yang kedua adanya kebiasaan internasional. Nah, bicara mengenai kebiasaan, maka dapat kita simpulkan bahwa kebiasaan itu adalah praktik-praktik yang perbuatan yang dilakukan secara berulang kali dan bahkan saking berulang kalinya sudah diakui secara umum dan kemudian ditaati sebagai hukum. Nah, kalau bisa kita berbicara mengenai kebiasaan internasional, maka dapat dikatakan sebagai praktik antar negara, praktik yang dilakukan secara berulang-ulang kali oleh negara dan kemudian telah diakui oleh masyarakat internasional sebagai suatu hukum. Kemudian yang ketiga adanya prinsip hukum umum. Nah, merupakan prinsip-prinsip yang diambil dari sistem hukum modern yang kemudian diterapkan ke dalam hukum internasional. Contohnya misalnya seperti asas dari Pacta Sunt Servanda, di mana perjanjian itu harus dipatuhi sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, dan kemudian misalnya equality before the law adalah persamaan di depan hukum. Apabila bisa kita kaitkan kedua asas ini dengan yang namanya hukum internasional, maka bisa kita simpulkan bahwa subjek dari hukum internasional ini harus membuat suatu perjanjian dengan adanya tanpa diskriminasi dan juga harus dipatuhi sebagai suatu undang-undang. Kemudian yang keempat adanya putusan badan peradilan, di mana ada kewenangan hakim untuk membentuk suatu hukum baru dengan mengambil dari putusan peradilan tersebut. Contoh kasus sendiri ketika adanya suatu pembatasan laut teritorial antar negara, di mana hakim berwenang untuk mengambil atau memutuskan melalui memperhatikan kepada kondisi geografis wilayah di antara negara tersebut, baru setelah dapat membentuk suatu perjanjian teritorial laut tersebut. Kemudian yang terakhir adanya doktrin atau karya hukum adalah pendapat para ahli. Nah, di mana para ahli ini sendiri akan memberikan pendapatnya yang kemudian dapat diterapkan ke dalam hukum internasional. Contohnya dalam zona laut, ya, penambahan zona laut, di mana di sini mengikuti suatu aturan yang sebelumnya telah diikuti oleh para pakar atau para ahli, yang kemudian baru dapat disimpulkan mengambil dari esensi tersebut dengan terciptanya suatu zona laut lepas dan juga zona laut pedalaman. Segitu saja dari saya terkait dengan sumber hukum internasional. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan salam sehat.